dan divonis 9 tahun, denda 1 miliar. Saya nggak habis pikir juga, kok sampai 9 tahun divonis. Kan latar belakang Loli ini kan bukan baik-baik amat gitu loh. Saya kan sudah pernah bilang bahwa Loli ini istilahnya bukan orang pertama laki-laki yang ada dalam hidup dia, dalam hal ini Fadel. Ya kalau bisa saya bilang dia dapat sialnya. Dan bukan saja Fadel yang dapat sialnya, saya dan Bu Ade juga dapat sialnya. Saya dipukul, saya dilaporkan, dan Fadel ternyata harus menjalani hukuman 9 tahun. Nanti ada pembebasan bersyarat, mungkin ada pengurangan hukuman, tapi kan paling tidak 6 tahun dijalani kan. Nah, saya jujur prihatin dan kasihan. Kemudian yang 1 miliar itu nggak mungkin bisa dibayar orang tuanya, nggak mungkin. Orang tua Fadel, maka kalau orang tua Fadel ibunya pingsan, saya lihat di berita itu pingsan karena divonis 9 tahun dan denda 1 miliar. Ya, ibu yang mana sih yang nggak pingsan? Sampai harus dibayar 1 miliar. Kalau tidak dia subsidi 6 bulan menurut saya nggak salah. Tapi yang agak mengherankan saya sebenarnya, waktu itu saudari Fitri Salutero pernah bertelepon dengan saya ketika Fitri akan menjadi saksi meringankan bagi Fadel. Dan Fitri bilang ke saya, Bang Rasman, saya dapat info katanya Loli mencabut keterangannya di persidangan. Saya tanya yang dicabut apanya? Fit, katanya dia mencabut bahwa tidak benar dia melakukan aborsi. Itu pikiran saya pada waktu itu, begitu disebut Fitri, wah berarti agak lebih ringan ini gitu. Tapi ternyata ketika diputus dan penjelasan dari kuasa hukumnya Fadel, dalam hal ini saudari Kak Oya Abdul Malik, itu juga ternyata hakim menganggap bahwa Fadel menyuruh untuk melakukan aborsi. Ya artinya tidak dicabut dong keterangan itu. Damaian baik di pidana maupun perdata, itulah baru keadilan yang sebenarnya. Ya, belum tentu putusan yang terbaik dan adil menurut kami, adil juga menurutmu, dan begitu juga adil terhadap korban melalui penuntut. Ya, terhadap putusan yang nantinya akan kami bacakan, masing-masing pihak baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Kita tidak tahu ya karena belum dibacakan ya, banding ataupun kasasi upaya hukumnya terhadap putusan ini kita tidak tahu, tapi masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum nantinya. Ya, itu ya, itu. Dan para media, tolong jangan ganggu kami membacakan putusan dengan list-listnya. Saudara berdiri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Fadel Al-Fajar Bajidah alias Farel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan tindak pidana melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan 2 alternatif kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya,
diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti 1 buah handphone iPhone 14 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone iPhone 13 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dikembalikan kepada saksi anak korban. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan oleh majelis hakim dalam rapat musyawaratan pada hari Senin tanggal 9 September 2025 oleh majelis hakim maka putusan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kepatutan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa bukan disaksi oleh terdakwa, akan tetapi tutupi dengan kesalahan yang lain. Artinya, 1. Persetubuhan terpenuhi ditambah 2. Aborsi. Ya, terdakwa memanfaatkan keadaan hubungan yang tidak harmonis antara anak korban dengan saksi Gita Nurjani atau ibu anak korban. Tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan anak korban. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Memang oleh karena terdakwa dijatuhkan jatuh pidana, maka dibebankan pula membayar biaya perkara. Perhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan. Kita habisin datanya ya. Sudah sempat membicarakan, beliau ingin hadir apabila ada anak korban. Yang kedua, beliau tadinya bersedia untuk membuat surat pernyataan, namun akhirnya diketahui oleh ibu korban melalui YouTube saya diserang, saya dimaki-maki dan akhirnya tidak terjadi. Demikian yang mulia. Berarti sampai hari ini tidak tercapai ya damaian ya. Atas tindak pidana yang didakwakan oleh saudara ya. Boleh mundur, saudara. Iya, nafas ya. Oke. Yuk. Jangan dikerumunin. Lepas. Teman-teman jangan dikerumunin ya, kasih luas. Jangan dideketin, jangan dideketin. Udah buka. Jangan dikasih ada kipas. Tet kipas tet. Din, Pak. Jangan dikerumunin. Lepas. Teman-teman jangan dikerumunin ya, kasih luas. Jangan dideketin, jangan dideketin. Udah buka. Jangan dikasih ada kipas. Tet kipas tet. Din, Pak. Makasih sepakatnya kita ngomong Pak. Tetangga.
Jalan dulu. Kasih ruang aja kali ya. Jarak rumah. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para dapat sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan batch spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.